Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Rabu tanggal 7 Oktober tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari Evangelium Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Demikian firman-Nya. Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya." Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu selagi diberi kesempatan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hidup di tengah-tengah dunia yang memiliki pandangan berbeda dengan iman kita bisa menjadi sangat dilematis. Apalagi jika kita hanyalah sebagian kecil di tengah-tengah lingkungan dan komunitas yang begitu luas. Namun, itu bukanlah alasan bagi kita untuk menurunkan standar Tuhan dan terbawa arus dunia ini. Justru Tuhan memiliki tujuan dalam keberadaan kita. Perumpamaan Yesus ini mengajarkan bahwa kita harus tetap berbuah atau menjadi berkat dimanapun kita berada. Baik itu di tengah-tengah keluarga hingga di tengah-tengah orang yang belum percaya. Hal ini hanya dapat kita lakukan, saudara-saudara, bila kita hidup melekat kepada Tuhan. Tuhan tinggal di dalam hidup kita dan hidup kita di dalam Tuhan. Tak peduli sesulit apapun tantangan yang sedang kita hadapi, tetaplah berbuah bagi Tuhan. Tidakkah saudara-saudara firman-Nya berkata dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5? "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Artinya saudara, juru kunci untuk bisa berbuah adalah hidup bersama Tuhan. Ingatlah saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kesempatan yang Tuhan berikan itu terbatas. Pengurus kebun anggur memintakan waktu hanya 1 tahun kesempatan bagi pohon ara tersebut dan diizinkan. Artinya Tuhan itu sabar, itu benar. Sebagaimana dikatakan saudara-saudara dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, "Ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat." Allah memang panjang sabar, saudara-saudara. Tetapi apa yang disebut dengan panjang pasti mempunyai ujungnya. Artinya kesabaran itu ada batasnya. Oleh karena itu jangan salahkan Allah kalau suatu saat Allah menebang orang yang tidak berbuah. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagi kita untuk beroleh selamat. Namun ingatlah saudara-saudara, kesempatan itu terakhir. Pengurus kebun anggur berkata, mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Kesempatan ini merupakan kesempatan terakhir bagi si pohon ara untuk berbuah. Jika tidak, maka pohon ara tersebut akan ditebang. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Banyak orang tidak sadar, saudara-saudara, bahwa kesempatan yang Tuhan berikan dan yang manusia punya adalah kesempatan terakhir. Pertanyaannya buat kita, saudara-saudara, apakah Allah sudah menemukan buah di dalam hidup kita? Jangan salahkan Allah kalau ada waktu yang telah Tuhan kunci dan tiba waktunya
Setiap yang tidak berbuah kebaikan dan kebenaran akan ditebang dan akhirnya akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Biarlah melalui sapaan ini, saudara-saudara, selagi kita diberi kesempatan oleh Tuhan, biarlah kita menjadi pribadi yang berbuah. Itu pun buah yang manis, bukan yang asam. Biarlah cahaya kemuliaannya, cahaya kemuliaan Tuhan terpancar terang melalui hidup kita, dimanapun kita berada, bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupan kita. Karena buah itulah yang Tuhan harapkan muncul, ada dalam hidup kita, sehingga Tuhan memberikan kesempatan kehidupan buat kita. Ingat, kesempatan tidak datang berulang-ulang. Oleh sebab itu, pakai kesempatan yang ada. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini, yang mengajak kami Tuhan untuk memakai kesempatan yang ada. Selagi Tuhan berikan kesempatan, biarlah kami hidup berbuah yang manis, tidak menunggu waktu. Meteraikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan melekat dalam kehidupan kami, sehingga setiap pendengar firman ini oleh kebenaran firman bisa semakin dipulihkan menjadi anak-anak Tuhan. Melaluinya setiap yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan, yang menghadapi permasalahan akan mendapatkan jalan keluar. Karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Ketika Engkau bertindak, tidak ada yang bisa menghambat. Bapa di surga, Bapa yang baik, penuh kasih dan penuh rahmat, di pagi hari ini tidak henti-hentinya hamba-Mu berdoa untuk itu Mama berikan dia kekuatan, berikan dia kesembuhan Tuhan, berikan dia iman yang teguh untuk selalu memanggil satu nama dalam kehidupannya, yaitu Yesus Kristus, Sang Dokter yang ajaib. Oleh kuasa-Mu, apapun sakit penyakit bisa disembuhkan. Berikan kesembuhan Tuhan buat itu Kristi Citambunan. Begitu juga Bapa, hamba-Mu berdoa tidak henti-hentinya buat Ina maupun Deborah. Segala upaya yang diperbuat oleh keluarga, mari Tuhan campur tangan Engkau, sehingga segala sesuatu usaha berdampak untuk memberi kesembuhan kepada Ina maupun Deborah, dan setiap usaha menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Begitu juga Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk Ina Boru Utapia yang lagi dalam keadaan kurang sehat. Tuhan, izinkan dia untuk selalu memanggil nama. Biarlah setiap usaha yang diperbuat dalam kesembuhan sakit penyakit yang ia hadapi akan membawa hasil kesembuhan yang luar biasa. Tuhan, begitu juga keluargaku yang jauh dari hamba-Mu ini, dimanapun berada, Engkau balut bungkus dengan kasih-Mu, sehingga mereka mendapatkan kuasa, kesembuhan, dan imun yang baik untuk menghadapi segala sakit penyakit. Berkati setiap yang dikerjakan ya Tuhan, membawa sukacita dalam hidupnya. Setiap jemaat Engkau percayakan kepada hamba-Mu, Engkau berkati rumah tangganya, Engkau berkati pekerjaannya. Inilah doa hamba-Mu Tuhan. Di pagi hari ini, hamba-Mu percaya Tuhan pasti akan mengabulkannya, karena hamba-Mu berdoa di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom buat kita semua. Salam sehat.